Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari seluruh pelosok negeri, kota maupun desa, dusun, perkampungan, semua kaum muslimin bergembira. Kegembiraan itu tidak disambut dengan minum khamar, kegembiraan itu tidak disambut dengan perbuatan maksiat, tapi disambut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang jauh tempat merantau akan kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Bukan sekedar memakan daging kambing, tapi menyambung tali silaturahim. Man talaba ilman yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu demi untuk mencari ridha Allah, tapi ternyata dia cari hanya untuk menyombongkan diri di antara para ulama, mendebat para ulama, dan untuk membodohi orang jahil, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Anak keponakan kita yang merantau jauh menuntut ilmu, hari ini pun juga kembali. Beberapa hari negara meliburkan anak-anak sekolah dan mahasiswa agar mereka sanggup datang untuk menyambung tali silaturahim. Kalau mereka masih hidup, ayahanda yang kulitnya terbakar panas demi mencarikan sesuap nasi makanan yang halal untuk anak-anaknya, dicium peluk tubuhnya. Ibunda yang mengandungkan 9 bulan 10 hari lamanya, mengandung dengan titik peluh keringat air mata, bahkan melahirkan dengan bersimbah darah. Bila hari ini masih hidup, kembali dari sholat ini, dapat dicium tangannya, dipeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagian malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebagian sudah meninggalkan kita, hanya pusaranya saja yang dapat dijenguk. Hanya untayan doa Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak terbalas tetes air matanya. Berapa kali dia tak dapat sholat tahajud malam karena rengek tangis sampai dini hari. Berapa kali dia tidak dapat melaksanakan sholat duha, bahkan dia sudah mengambil air wudhu, tapi karena tetes kencing anak kecil yang menetes di kain mukenanya yang suci, terpaksa dia batalkan sholat sunatnya. Berapa kali dia akan pergi ke tempat undangan, orang ramai mengundangnya, tapi mata-mata para undangan tajam melihatnya, karena tangis anak tak juga lagi berhenti. Akhirnya dia malu dan kembali pulang. Hari ini Allah mempertemukan bagi yang masih hidup, balaslah kebaikan itu. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Apakah sanggup engkau membalas budi baiknya? Apakah sanggup engkau membalas tetes peluh keringat air matanya? Semua tak dapat terbalas. Kalau dia masih hidup, senangkan hatinya, belikan pakaian yang terbaik, belikan makanan yang paling dia sukai,
Tapi andai dia sudah mendahului kita, toh itu juga tidak memutuskan hubungan dengannya. Kita dapat bersedekah. Datang saat yang paling sayang dengan ibunya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia, apa atasaddaku anha, apakah aku boleh bersedekah? Sampaikah pahala aku untuknya? Aku bukan bersedekah untuk diriku, anha, tapi untuk dirinya. Nabi menjawab, na'am. Itu menunjukkan pahala sedekah dari anak yang hidup sampai kepada ibunda yang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau ibu itu berbeda agama sekalipun, datanglah Asma menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat wahya raghibatun, ibuku datang ingin menjumpai aku, nun dari kota Makkah Al-Mukarramah. Hari ini dia datang ingin bertatap muka, berjumpa, walaupun berbeda agama, tapi ternyata kerinduan tak dapat memutus antara ibu dan anak. Afa'usiluha, boleh ku sambung silaturahim dengannya ya Rasulullah? Rasul menjawab, siliha, sambung tali silaturahimmu. Afa'utiha, bolehkah aku memberikan sesuatu hadiah, kenang-kenangan pelipur lara, pengobat hati, penawar rindu? Nabi mengatakan, i'tiha, belilah sesuatu kepadanya, walaupun dia beda keyakinan denganmu. Itulah agama Islam yang datang membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terhitung tak berapa kali sudah kita melaksanakan salat Idul Adha ini. Tak terhitung tak berapa kali sudah kita menyembelih kambing, sapi. Tak terhitung tak berapa kali sudah kita datang ke masjid, ke tanah lapang. Tapi Idul Adha tetaplah menjadi mutiara yang dipandang dari berbagai sisi, depan, muka, belakang, kiri dan kanan, memancarkan cahaya. Idul Adha mengingatkan kita kepada sosok Hajar, seorang perempuan yang melahirkan anak, namun kemudian dia harus diminta Allah Ta'ala untuk membesarkan seorang diri di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim bercerita tentang itu di dalam Al-Quran. Askantu min zurriyati, ku tinggalkan anak istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman di sana ya Allah, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, di samping Ka'bah. Dia seorang istri Nabi, suaminya tak diragukan Ibrahim alaihi salam, anaknya juga seorang Nabi Ismail alaihi salam. Tapi dia bukan perempuan yang biasa. Dia tidak menangis meneteskan air mata. Dia tidak mengangkat tangan mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak turunkan hujan? Tapi dia perempuan yang tangguh. Dia naik ke atas bukit Safa untuk mencari air. Dia lihat sekeliling, tidak ada tampak tanda-tanda air. Safa tak membuatnya putus asa. Dia naik ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah juga dia tidak menemukan ada tanda air. Putus asakah dia? Bunuh dirikah dia? Melompatkah dia dari batu yang tinggi? Apakah dia ambil batu besar memukul kepalanya? Tidak. Karena perempuan beriman tak pernah berputus asa. Dia turun, dia dekati sosok anaknya yang masih menangis manja. Tapi ternyata Allah ingin mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang hari ini bertakbir. Maka saat itu Hajar melihat air mata air memancar dari tumit tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah ingin mengajarkan, hai Hajar, engkau berusaha naik ke Safa, engkau juga yang mencari air naik ke Marwah. Tapi kalau tidak, kataku, maka takkan terjadi. Tapi kalau aku berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kun fayakun, Allah itu terjadi. Air itu datang bukan dari tumit Hajar yang berjalan, bukan dari tumit yang sudah kuat dan kokoh menginjakkan kaki ke atas tanah, tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Cukup dia gesekkan saja ke atas pasir, memancarlah mata air. Air itu diminum oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru negeri. Sampai hari ini orang berdoa sambil meneteskan air mata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, beri aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, beri aku rezeki yang lapang, wa shifaan min kulli da'in, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, wa saqamin, dari berbagai macam prahara,
birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi tetaplah semua itu berkat rahmatmu wahai engkau yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudara kita hari ini sedang berada di Mina, menanti-nanti saat tawaf ifadah. Mereka akan melaksanakan tawaf di samping Ka'bah. Selesai itu mereka akan sa'i. Sa'i bukan selesai sekedar berjalan berlari-lari kecil. Sa'i bukan sekedar naik ke atas bukit Safa, tapi juga sa'i mengingatkan tentang perlunya usaha. Alhamdulillah, 39 ekor sapi dan seekor kambing itu semua adalah buah usaha. Makanya ketika pisau itu akan dilengketkan, dilekatkan ke leher sapi dan kambing, kita berkata Allahumma minka, ini dari engkau, walaka, dan untuk engkau. Kita tak pernah berkata hai fakir miskin, ini adalah gajiku, ini adalah titik puluh keringatku, ini adalah usahaku, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Bukan saudaraku, kau langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kau dapat bekerja dengan titel yang tinggi, kedudukan yang hebat, itu karena kuasa dari Allah. Tapi juga sesuai antara usaha dengan ikhtiar dan doa. Orang yang selalu saja berusaha tanpa merasa bahwa itu ada campur tangan Allah, maka dia akan menjadi Qarun. Sampai hari ini Qarun namanya tetap kekal abadi. Setiap ada orang di negeri ini yang menggali tanah, dia temukan periuk emas, dia akan katakan ini harta Qarun. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau diberi nama Qarun, karena nama itu nama terlaknat. Orang kaya, perkasa, tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi, dia keluar di tengah kaumnya membawa perhiasan-perhiasannya. Ciri-ciri Qarun suka keluar rumah membawa perhiasan agar mata melihat, semua mata melotot melihat kekayaannya. Lalu sambil berbisik mereka berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, andai kami kaya seperti Qarun, andai emas kami seperti Qarun. Dan Qarun amat sangat menikmati suara-suara yang berbisik ke telinganya. Qarun mental feodal. Hari ini masih ada orang-orang kaya yang bangga dengan hartanya, yang bukan main senang ketika melihat mata orang susah memandang perhiasannya. Dan saat itu sebenarnya tetes-tetes darah Qarun sedang bersemayam dalam dirinya. Hari ini sifat-sifat kebinatangan itu disembelih, dipotong dengan mengatakan bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Hartaku belum ada apa-apanya, 39 ekor sapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan seorang perempuan bernama Hajar, pengorbanan yang panjang seorang ibu. Allah tidak ingin kambing Hajar, Allah tidak minta sapi Hajar, Allah tidak minta unta milik Hajar. Yang diminta Allah adalah nyawa, detak jantung yang pernah bertahan di dalam perutnya, di dalam rahimnya, yang dia lahirkan dengan pengorbanan nyawa menjadi taruhannya. Tapi hari itu yang diminta Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sampai ia lebih cinta kepada aku, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada perintah Rasulullah, lebih cinta kepada sunnah Rasulullah, melebihi cinta kepada yang lain. Hari ini perempuan-perempuan sedang ditantang. Kalau kau masih cinta kepada anak, lebih cinta daripada kepada perintah Allah, kau belum sampai pada tingkat Hajar. Bila kau masih cinta kepada anak, belum sampai cinta melebihi cinta kepada sunnah Rasulullah, maka engkau belum ada apa-apanya dibandingkan perempuan. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang katanya gagah dan perkasa, laki-laki yang hebat? Maka ada perempuan yang lebih hebat berada di balik laki-laki yang perkasa itu. Siapa dia? Ada seorang ibu bernama Umailah. Ibu itu kurang bernasib baik. Dia mempunyai seorang suami yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, tapi bukan karena baiknya, bukan karena prestasinya, tapi karena jahatnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan wahai ayahku? Ayah yang keras hati itu bukannya mengikut Nabi, tapi dia malah berkata kasar.
La illam tantahi, hai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mengajak aku, la arjumannaka, akan ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dari tempat ini untuk waktu yang amat sangat lama, sampai mati pun kita tak bertemu, tidak apa-apa Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu hai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah sangat dekat dengan aku dan dia pasti mengabulkan doa-doaku. Begitulah Ibrahim alaihi salam, dari bibit yang buruk tapi disemai di tanah yang baik. Maka tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman, dipandang dari jauh menyejukkan mata, dicium harum semerbak menenangkan hidung. Dan saat itu lahirlah seorang anak bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang soleh itu menikah dengan perempuan yang juga solehah bernama Hajar. Lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Umur Ibrahim dalam untayan doanya dihafal oleh seluruh umat Islam. Semua kita mengucapkan doa itu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak minta anak yang kaya, dia tak katakan berikan aku anak yang kaya, dia tidak katakan berikan aku anak penguasa, tapi dia katakan Rabbi habli minas salihin. Kapan? Bila Ibrahim mendoa. Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa itu selama 86 tahun. Begitu disebutkan Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Setelah 86 tahun umur Ibrahim, barulah lahir Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai masanya anak itu dewasa, cukup untuk menerima apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya, maka sang ayah pun berkata, ya bunayya. Dia tidak panggil dengan kata-kata kasar, hai Ismail. Bukan itu yang didengarkan anak. Hai anakku ya ibni. Bukan itu yang menyentuh hatinya, tapi dia pakai kata kelembutan, ya bunayya. Walaupun dulu ayahnya keras, tapi dia tidak balaskan itu pada anaknya. Dia berkata lembut, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Jawaban anak di luar dugaan, ya abati. Dia katakan ya abi, wahai ayah. Dia tidak katakan ya Ibrahim, tapi dia katakan ya abati, wahai ayahanda. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, Allah tidak minta unta Ibrahim, karena Allah sudah tahu nyawamu pasti kau berikan untukku Ibrahim. Tapi ada nyawa yang kau tunggu 86 tahun lamanya. Hari ini itu yang ku minta darimu. Umat ini imannya terlalu berat jika diuji, diminta anak buah hati bulayan jiwanya. Yang diminta Allah hanyalah kambing kita, yang diminta Allah hanyalah onta, yang diminta Allah hanyalah kambing, sapi dan kerbau. Tapi itu pun juga tak mampu dikeluarkan. Banyak ketika diuji kakinya salat berjamaah ke masjid, hadir. Diuji matanya tahajud di tengah malam, siap. Diuji tangannya untuk datang bergotong royong membangun masjid, surau dan musalla, datang. Tapi ketika diuji kantongnya, gajinya, pendapatannya, orang diuji dengan harta, manusia diuji dengan materi, sedangkan emas diuji dengan api. Bila dapat bongkahan hitam di dalam tanah, pulanglah bawa ke rumah, nyalakan api yang besar. Bila kau masukkan dia ke dalam api itu, menyala beberapa jam lamanya, hilang hitamnya, tampak cahaya kuning, maka dia adalah emas 24 karat yang dapat kau banggakan kepada orang lain. Tapi jika sudah kau bakar berjam bahkan berhari lamanya, dia tetap hitam, maka dia hanyalah batu biasa, campakkan dia. Begitu juga manusia. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja
ketika mereka berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berkata inna salati, salatku wa nusuki, hidupku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku lillah, semua kuserahkan pada Engkau ya Allah. Tadi baru saja kita katakan inna salati, salatku. Baru saja kita tutup salat kita dengan mengatakan at-tahiyyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, semua yang baik-baik, lillah, milik Engkau, bukan milikku. Maka ucapan itu bukan sekedar di ujung lidah, di tepi bibir, dia bukan sekedar pemanis lipstik, dia adalah janji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji itu diminta, dituntut. Hari ini kita berkata kami mampu ya Allah, bukan sekedar janji, karena manusia yang berjanji tidak menepati janji, mereka adalah ayatul munafiqi salasun, ciri sifat munafik 3, idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, dan bila diberi amanah dia berkhianat. Hari ini kita berkata kami tidak sekedar berjanji ya Allah, kami berikan kambing kami berikan sapi kami 39 ekor banyaknya, tapi itu belum apa-apa dibandingkan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Allah tidak minta kita sembelih anak kita, Allah hanya minta kita muru auladakum bis salah, suruh anakmu salat, wa hum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun, bawa mereka ke masjid. Pepatah Melayu berkata, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Hari ini kita bawa mereka ke masjid, 20 tahun akan datang, mereka yang akan mengumandangkan suara azan. Mereka boleh jadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Mereka boleh menjadi direktur perusahaan elit dan mewah. Mereka boleh menjadi kepala daerah. Mereka bisa menjadi anggota legislatif. Tapi begitu waktu azan tiba, dulu ayahanda selalu membawaku ke surau langgar dan musalla. Hari ini aku teringat wajahnya yang sudah lama ditelan bumi. Maka dia pun mengumandangkan azan. Sayup-sayup kaum muslimin mendengar suaranya, hayya 'alas shalah, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang akan menetes ke makam kita. Harta yang banyak tinggal, nama yang besar tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Fir'aun, Qarun, Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran, tapi nama itu tinggal. Apa yang akan dibawa? Hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Anak yang soleh tidak melawan, walaupun pisau yang akan ditorehkan ke urat nadi lehernya. Anak soleh tidak akan berontak, walaupun itu di luar akal nalar manusia. Anak soleh tidak akan mengamuk, walaupun kata-kata itu keluar dari mulut ayah yang biasa-biasa saja. Itu yang kita mintakan. Kita selalu diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina, berikan kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak keturunan, qurrata a'yun, sejuk dia dipandang mata. Untuk apa dia kaya, membawa mobil yang mewah, membawa harta yang megah, tapi panas bola mata kita melihatnya karena auratnya terbuka. Panas mata kita melihatnya karena dia tak tahu tegur sapa. Panas mata kita melihatnya karena dia memandang kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Dia tak tahu tata krama, sopan santun, budi pekerti. Siapa yang salah? Mungkin dia salah, tapi tak semua salahnya. Ada juga peran kita di dalamnya. Nabi yang mengatakan itu, mamin mauludin, tidak ada anak illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir ke atas dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah bukan dinding putih yang belum dicat. Fitrah bukan kain yang belum ternoda. Fitrah adalah fitratul Islam. Semua anak yang lahir itu Islam. Bila anak itu lahir dalam keadaan Islam, siapa yang mensyahadatkannya? Di mana dia bersyahadat? Padahal dia belum bisa berbahasa. Kapan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu sudah terjadi jauh sebelum malaikat membawa ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa idh hadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di antara seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, tadi kita baru saja berkata asyhadu an la ilaha illallah, tapi saat itu Allah berkata wa asyhadakum ala anfusihim. Allah mengambil persaksian kepada seluruh umat manusia dari sejak Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, sampailah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Ketika itu semua berkata, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Antakulu yaumal qiyamah. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Inna kunna an hadza ghafilin. Kamu berkata kami lupa, kami lalai. Mereka lalai karena kita tak mengingatkan mereka. Mereka lalai masjid karena mereka tidak pernah dibawa ke masjid. Mereka lalai Al-Quran karena kita tidak pernah mendaftarkan mereka ke taman pendidikan Al-Quran. Hari ini kita diajak merenung sejenak. Kapan terakhir kita mendengar bacaan mereka? Kapan terakhir kita membangunkan mereka sholat? Kapan terakhir kita mengajak mereka sholat berjamaah? Kapan terakhir ibunda mengingatkan auratmu terbuka nak, rambutmu nampak nak, kau sudah dewasa remaja nak, yang boleh tampak hanya wajah dan telapak tangan saja. Amalku banyak, aku khatam Quran, aku sholat tahajud, tapi aku terhalang masuk surga bila engkau tidak mengamalkan ajaran ini wahai anakku. Selangkah lagi kita akan masuk surga, tapi itu hanya akan menjadi mimpi belaka. Kenapa? La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu wahai Rasulullah? Allazi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram, membiarkan adiknya, kakaknya, keponakannya, perempuan yang dia perwalikan tidak menutup aurat. Bila hari ini kita berkumpul di tempat yang agung dan mulia, tidak ada tanah yang paling mulia selain masjid, tidak ada tempat yang paling mulia selain masjid, maka pada saat ini kita sebenarnya sedang saling mengingatkan, innal insana lafi khusr, manusia itu semuanya rugi, illa, tapi masih ada pengecualian, illal ladzina amanu, yang masih percaya Allah, wa amilus salihat, buah dari kepercayaannya itu dia beramal saleh. Tapi tidak cukup hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, kurban, umrah, lebih daripada itu. Watawasau bil haq, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Hari ini hidup bertetangga tidak mau tahu, cuek, bukan urusan saya, mengapa intervensi saya? Padahal ini adalah inti ajaran agama Islam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir kata Nabi akan datang hukuman kepada kalian. Ketika azab itu datang, buah dari perbuatan kalian yang tidak mau tahu dengan perbuatan dosa, summa tad'unahu, kalian datang beramai-ramai ke tanah lapang, kalian angkat tangan, kalian teteskan air mata dengan pakaian yang suci, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Mengapa tidak dikabulkan? Karena tidak saling nasihat menasehati. Khutbah Jumat adalah nasihat menasehati, khutbah Idul Fitri, Idul Adha adalah nasihat menasehati. Maka khatib hari ini memesankan pada diri khatib sendiri, keluarga khatib sendiri, jamaah muslimin muslimat, salat Idul Adha, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut, wala tamutunna, jangan sampai mati illa wa antum muslimun, melainkan mati dalam keadaan muslim. Seorang ibu bernama Hajar, seorang ibu bernama Sarah yang sudah divonis mandul, tidak akan melahirkan anak. Sarah berkorban perasaan. Akhirnya Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, tapi kuasa Allah tampak. Setelah 13 tahun lamanya lahir Ismail.
pada usia 99 tahun Ibrahim, istri yang dikatakan mandul itu melahirkan anak. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Sulitkah bagi Allah membuat Hajar hamil? Sulitkah bagi Allah membuat Sarah punya anak? Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada kata mustahil bagi Allah. Lalu apa yang diinginkan Allah? Allah hanya menginginkan, mampukah engkau berbagi wahai Sarah, berbagi perasaan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Akhirnya setelah 13 tahun, vonis yang dikatakan tak mungkin punya anak terhapus dari diri Sarah. Akhirnya lahir seorang anak yang juga nabi bernama Ishak alaihi salam. Lahir dari Ishak keturunan Yakub, dan dari Yakub lahir pula Yusuf. Dari Yusuf lahir saudara-saudara Yahuza. Yahuza adalah cikal bakal keturunan datuk nenek moyang Yahudi, dan mereka ini orang-orang yang hebat, diangkat Allah derajatnya, walaupun sebagian mereka ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sedang bercerita bahwa orang yang sabar diberikan Allah balasan yang luar biasa. Mereka bukan sekedar nama, mereka bukan sekedar keluarga, tapi ada makna yang terkandung dari penyebutan. Sampai 4 kali nama mereka kita sebut di dalam solat kita, walaupun solat yang kita laksanakan pagi menjelang siang ini adalah solat sunnah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan sekedar Ibrahim, tapi juga disebut ali, keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Sarah melahirkan Ishak. Siapa keluarga Ibrahim? Hajar melahirkan Ismail. Dari Ismail inilah turun keturunan yang luar biasa. Dia adalah sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul khalqi ajma'in. Dia sendiri yang mengatakan tentang itu, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu Adam. Dia yang berkata, bukan kita yang memberi gelar. Ana, aku sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Maka kita berkata sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abdullah, Abdullah anak daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak daripada Hashim, Hashim anak daripada Abdi Manaf, Abdi Manaf anak daripada Qusay, keturunan cucu cicit daripada Adnan yang merupakan keturunan dari Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Maka kita sedang mengucapkan nama mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Lebih panjang daripada itu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi daripada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tapi hari ini ada cara menebus dosa yang lebih hebat, bukan dengan menggerakkan lidah, tapi menempelkan pisau ke leher hewan kurban. Di saat pisau ditarik, meneteslah darah. Berapa detik tetesan darah jatuh ke tanah? Hanya 2-3 detik. Cepat. Tapi ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah jatuh kepada orang yang berkurban, baik dia yang menyembelih maupun disembelihkan orang lain, baik namanya disebut ataupun tidak disebut, maka dia dapat ampunan Allah. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu, bersihkan diri kamu dengan berkurban. Maka ada kesempatan 3 hari lagi bagi yang hari ini nafsunya baru hilang, pelit, kikir, kedekut, bakhil, hilang hari ini. Dia masih punya uang, mau dia berkurban, masih bisa berkurban. Dipotong selama 3 hari, hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kalau sudah sampai tanggal 13 pun masih tertutup juga, maka tak lagi dapat ditolong. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat.
Tapi kalau sudah hati terkunci, kemana obat akan dicari? Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Kalau sudah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tak lagi bisa dibuka dengan ketukan khutbah, tausiah dan ceramah. Wa ala absarihim ghishawah, mata mereka tak terbuka sedikit pun melihat kambing yang disembelih. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma ikut penyembelihan. Apa maknanya? Kita melihat bagaimana kambing, onta, lembu itu meregang nyawa. Binatang-binatang ini meregang nyawa, mati, selesai. Tapi kita bila meregang nyawa, tidak selesai. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Makanya kalimat yang mengatakan, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa yang mengatakan dia istirahat? Boleh jadi itu azab pertama yang akan disusul azab berikutnya. Bawa anak menantu, bawa istri sahabat, jaga adab-adab sopan santun, jangan khalwat bercampur aduk. Tujuan datang melihat kurban, bukan tertawa tak tentu arah, bukan bersenda gurau, akan tapi mengambil pelajaran. Syiar wal budana, kambing-kambing, onta-onta itu, ja'alnaha lahum, kami jadikan lakum min sya'airillah. Syiar. Mereka yang mengatakan kita lemah, mereka yang mengatakan kita kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya, hari ini terlihat sampai ke ujung pandangan umat Islam di berbagai negeri menampakkan dirinya. Ini umat Islam yang kalian katakan sedikit, ini umat Islam yang kalian katakan terpecah belah. Kami besar, jangan macam-macam, karena umat Islam masalul mu'minin kamasalin nahlah. Orang beriman seperti lebah. Lebah tidak pernah mengganggu orang. Tidak ada ranting yang patah bila lebah hinggap di pohon kayu. Lebah tak pernah mematangkan ranting. Tidak ada lebah yang pernah memakan yang haram. Yang dimakan lebah hanyalah nektar saripati bunga yang manis. Dan tidak ada lebah mengeluarkan yang kotor. Yang dikeluarkan lebah hanyalah madu. Lebah tak pernah mengganggu. Lebah tak pernah makan kotor. Lebah hanya mengeluarkan madu. Dan lebah tak mau diganggu. Tapi bila lebah diganggu, kemanapun kau lari, dia akan menuju. Oleh sebab itu, jangan macam-macam dengan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang kuat. Umat Islam adalah umat yang perkasa. Mereka boleh ikhtilaf, mereka boleh berbeda pendapat. Tapi kalau sudah dalam membela agama Allah, kata-kata mereka lembut. Tapi kalau sudah kata-kata lembut dihina, diinjak-injak, umat Islam akan bangkit. Anak cucu kita melihat persatuan kita hari ini diikat oleh satu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panas terasa, ya, karena matahari mulai menyingsing, cahayanya mulai ke kepala sampai ke badan, berpeluh berkeringat. Tapi ingatlah, ada suatu masa nanti kita juga akan berpanas sampai keringat tenggelam ke lutut, sampai ke leher, sampai tenggelam semuanya. Dan saat itu kita sedang duduk. Kita bukan duduk karena kita bukan tamu terhormat. Wal tafatis saqu bisaq. Hari itu betis berjumpa dengan betis karena kita tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dipertanggungjawabkan saat itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sapi mati, kambing mati, onta mati. Dan mereka tak pernah ditanya tentang apa yang mereka lakukan waktu hidup. Tapi kita tidak. Segala markup yang kita lakukan, segala tipu-tipu, dusta-dusta, bohong-bohong, sogok-sogok, berapa kali sudah kau lakukan, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'mal masyi'ta, lakukan apa yang kau suka, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih ditolong anak, sahabat, kawan, kerabat, andai tolan, kawan sekantor, atasan. Tapi sampai masanya, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung pun tak bisa menolong. Wa ummihi wa abi, ibu kandung, ayah kandung tak bisa membantu. Wa sahibatihi wa bani, buah hati belayan jiwa, istri dan anak tercinta, selamatkan diri masing-masing. Cinta hanya sampai di pelupuk mata, kasih hanya sampai sebelum nyawa melayang, rindu
hanya sampai sebelum malaikat maut tiba. Siapkanlah masa beramal sebelum amal tak lagi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasaha al ummah wa tarakana ala al mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في روهينيا وفي فلسطين وفي مصر واليمن ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا لطيف ألطف بنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.